Ya, Bapak mau dimulai dulu untuk yang tinggal smart? Siap, bisa dipanggil Mas Chandra. Oke, terima kasih Mas Chandra. Mulai dari ini saya akan ke Anda dulu. Oke, semangat pagi teman-teman. Oke, teman-teman, di sini depan kamu ada yang pakai smartphone nggak? Nggak ada pakai smartphone. Sedih sekali saya. Tapi nggak apa-apa. Jadi kita kan tidak kenal maka tidak sayang. Jadi kita dari tim smartphone teman-teman. Di sini kita ada di tim Kediri ya. Teman-teman di sini smartphone udah gabung nih sama Excel. Tapi ada yang pernah pakai Excel? Oh banyak pakai Excel ya. Tapi kita udah gabung ya, udah merger teman-teman. Jadi kita Excel sama smartphone udah gabung, udah merger. Jadi namanya Excel Smart gitu teman-teman. Jadi di mana ada jaringan Excel, di situ ada jaringan smartphone. Dan nanti per Desember kita juga akan ada namanya penambahan tower-tower baru di wilayah teman-teman semuanya. Jadi nanti jaringan kita juga pasti kan lebih kencang gitu ya teman-teman ya. Di sini pada pakai sosial media semua nggak? Pakai ya? Pakai sosial media butuh internet nggak? Butuh cukup pakai smartphone gitu ya. Tetap aja masih ada jualan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, perkenalkan nama saya adalah Chandra. Di sini saya sebagai salah satu dulunya ya, teman-teman ya, content creator juga. Kalau teman-teman pakai YouTube, saya pernah ada di YouTube, gitu ya, jadi YouTuber gitu dulu ya. Nah, kalau sekarang di sini saya udah tidak aktif lagi gitu ya sebagai content creator, karena saya lebih aktif sebagai trainer di smartphone gitu teman-teman. Jadi saya akan edukasi teman-teman juga nanti. Kita ada materi juga gimana sih cara jadi content creator yang baik dan benar gitu teman-teman. Nanti juga ada trial dan juga nanti akan ada kompetisinya yang ada hadiahnya juga gitu teman-teman. Oke, nah saya sendiri di sini nggak akan sendirian. Di sini kita ada tim dari tim Inweb sama juga Arisa. Nah, saya manggung di sini nggak akan sendirian juga. Nah, saya akan panggilkan nih rekan saya, mana nih Mas Nova. Tepuk tangan dong untuk Mas Nova. Ya, Mas Nova ini dari tim Indoweb ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti di sini yang butuh buat website ya, siapa tahu teman-teman nanti akan ada usaha ya butuh website, bisa hubungi konten-konten juga ke tim Indoweb. Benar nggak Mas? Oke, teman-teman di sini kan kita nanti akan ada namanya bikin konten ya Mas ya. Global. Oke, nah teman-teman karena kita bikin konten satu grup 3 orang, boleh dong yang grup 3 orang gabung jadi 3 orang gitu ya teman-teman ya. Boleh, mungkin merapat kali ya Mas ya? Iya, dibuat merapat aja kan kita ada buat konten. Jadi teman-teman nggak cuma buat aja, pasti ada hadiahnya Mas Ren ya. Hadiahnya tuh ada baju, ada macam-macam lah pokoknya. Jadi teman-teman nanti buat tim 3 orang aja. Ntar kita pandu buat video yang kreatif, tapi nggak lama-lama kan. Jadi pakai terus kemudian pengumpulan, nanti ada bagi-bagi hadiah. Jadi Smartphone selaku sponsor utama pada acara pagi hari ini. Gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin yang dari belakang mungkin bisa merapat cari temannya 3 orang gitu teman-teman ya, biar enak nih kontennya nanti. Oke, yang teman-teman yang di belakang merapat ke tengah juga nih, biar nanti kelihatan kontennya seperti apa, materi seperti apa ya. Benar Mas? Betul. Yang sendirian gabung sama temennya, yang masih 2 orang gabung sama temennya nggak apa-apa. Kalau belum kenal saling kenalan. Oke ya, teman-teman di sini ada yang pakai smartphone nggak? Kita ada hadiah spesial nih buat teman-teman yang pakai smartphone. Ada yang pakai smartphone? Coba katakan yang pakai kartu Smartphone. Mana yang pakai smartphone? Oke, udah berapa lama Mbak pakai smartphone Mbak? Tahun. Gimana Mbak pengalaman pakai smartphone? Boleh cerita sedikit aja.
ini ya. Oke. Terima kasih Pak, dengan Mas siapa? Bahasa Salsa cantik banget. Ini dia berbahasa Salsa. Terima kasih Mas Salsa. Ada lagi teman-teman yang pakai smartphone? Ada lagi yang pakai smartphone? Mana yang pakai smartphone lagi? Satu orang aja nih. Yang pakai Excel tadi mana yang pakai Excel? Excel 1, 2, Tanya dulu deh. 4. Pak udah pakai Excel tahu nggak? Udah kita gabung sama Excel. Baru tahu ini gitu ya. Kalau menurut Pak nanti kedepannya setelah gabung sama Excel udah tahu gimana sih smartphone ini? Oke, terima kasih tuh Mas Rian, ada feedback bagus ya, terima kasih banyak ya. Terima kasih. Ini masih yang di depan aja dia pakai Excel juga nih. Ternyata Boleh. nih. Mbak siapa? Terus pakai Excel udah berapa lama? Terus kalau boleh tahu pengalamannya selama pakai Excel itu gimana? Makan nih kan semua. Perkenalkan, nama saya Siva, saya dari sekolah SMKN 2, SMKN 2. Saya udah pakai SL selama 3 tahun. Wah, lama ini ya Mbak ya. Oke. Betul banget. Oke Mbak, kalau waktu sekarang sampai dari kemarin sampai sekarang pakai Excel, ada kendala nggak? Ada. Apa tuh? Di sekolahnya mungkin ada yang nomor, sedikit nomor, terus untuk wilayah-wilayah yang lebih dari dunia tuh agak sedikit Kurang sinyal Iya. ya. Oke. Tapi udah pernah pakai smartphone belum? Sudah pernah Gimana? Di kota apa kabupaten? di kabupaten. Kabupaten. Gimana boleh spill dikit nggak? Biar ada masukan buat kita juga sinyal di sana gimana boleh? Kalau smartphone di kabupaten lumayan bagus menurut saya. Berarti pernah juga pakai smartphone ya? Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat Mas Yoga. Mas Yiva. Oke teman-teman ya, terima kasih banyak buat feedbacknya ya. Tadi ada beberapa memang sinyalnya kurang ya. Tapi untuk teman-teman gak usah khawatir ya, karena smartphone sekarang kan udah gabung dengan Excel ya. Tower Excel sama tower smartphone sekarang udah sama, ibarat kayak gitu. Dan nanti kita juga akan ada penambahan tower-tower baru. Jadi teman-teman gak usah khawatir nih, ada yang mau buat konten nih di mana di kabupaten gitu ya, atau di daerah-daerah sekarang akan ada pelebaran sinyal kita dan penguatan sinyal yang sudah ada di kota juga gitu. Jadi teman-teman gak usah khawatir, nanti bisa upload konten gitu Mas. Benar banget. Mungkin di sini teman-teman belum tahu nih Mas, kalau smartphone tuh founder atau utama yang 4G masuk ke Indonesia tuh Betul. smartphone dulu ya. Betul. Kan taunya kan smartphone apa sih, padahal smartphone itu kan fondasi utama nih 4G masuk ke Indonesia nih smartphone dulu kan. Betul. Ya, jadi teman-teman kita adalah kelompok 4G pertama, dan teman-teman for information ya, yang belum pakai smartphone nih, dicoba pakai. Kenapa? Kita video call, kita teleponan tanpa potong kuota, tanpa potong pulsa. Jadi buat teman-teman semuanya yang LDR atau yang biasa di sleep call ya teman-teman ya, yang sleep call cocok banget tuh, nggak potong pulsa, nggak potong kuota. Jadi sambil video call juga aman, sinyal kita juga aman, kayak gitu. Oke, mungkin dari kita teman-teman ya, ada sedikit sendiri nggak Mas ya? Breaking kayaknya boleh, nanti kan kita habis materi coding itu kan habis meeting mesti Jangan panas nih. panas, kayaknya kita butuh pemanasan diri. Pemanasan. Mungkin dari Mas Rian. Oke, ya teman-teman boleh dong yang di belakang agak merapat ke tengah gitu loh, biar enak nih kita ngisinya ya, jadi nggak jauh-jauh banget nih. Boleh dong yang di belakang, boleh maju ke depan, nggak yang cantik-cantik nih yang di belakang, boleh dong. Kayaknya pada belum sarapan sih Mas. Semangatnya orang, kita harus bangkitin semangat mereka dulu sih kan. Oke. Oke, teman-teman boleh berdiri ya, sama-sama berdiri ya teman-teman ya, sama-sama berdiri ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, kita ada masih berapa aja nih Mas? Masih banyak ya? Masih banyak banget Mas, di tangan saya itu ada 4 nih Mas. Terus ada dua, ada 6 nih teman-teman ya. Jadi kita akan sedikit pemanasan ya teman-teman, melihat latihan fokus teman-teman semuanya. Kita ada ice breathing-nya adalah kepala, ludah, lutut, kaki ditambah duduk dan berdiri. Ya, jadi teman-teman di sini nanti bisa lihat temannya ya yang memang salah duduk, langsung duduk aja kayak gitu teman-teman ya. Oke ya Mas, kita mulai ya. Oke. Oke teman-teman, fokus ya teman-teman ya. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau terlalu sempit agak ke kanan dikit nggak apa-apa. Kan ada agak space nih. Nah,
betul, gitu gak apa-apa. Oke teman-teman ya. Yang di belakang boleh di depan nih masih longgar gitu ya. Oke teman-teman kita mulai ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, pundak. Yang salah siapa? Ayo. Hampir salah, oke. Masih panas, belum panas nih. Ada lagi mas? Coba sekali lagi ya, kayaknya belum panas ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, duduk. Oh, ada yang ngomong mas, mas. Oh, Yang gak duduk tadi salah ya. Oke, kita lagi mas. Oke. Ini kita kan masih ada banyak banget nih mas yang mau dibagiin nih. Ya. Terus juga teman-teman mungkin belum tahu nih di bawah doang kok gak dibagi-bagi ini gitu kan. Disangkanya maksudnya pelim nih ngasih Iya, hadiah, gitu kan. betul. Teman-teman, aku ada satu pertanyaan. Teman-teman yang bisa jawab bakal dapat ini. Pertanyaannya gampang banget, gak perlu mikir. Ini gak diajarin di SD, gak diajarin di SMP, gak diajarin di kuliah, gak diajarin di mana-mana. Tapi teman-teman pasti tahu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah ayam sama telur itu duluan mana teman-teman? Ayo, bisa ayo. nggak? Ayam sama ya masnya di pojok, kita duluan pojok. Boleh berdiri mas? Dari mana masnya perkenalan? Ayam sama telur itu duluan mana? Perkenalkan, nama saya Muhtar Ahmad Ramadan dari Universitas Islam Kadiri Kediri. Oke. Terkait menjawab pertanyaan dari Maisal. Ya. ayam, maaf gimana tadi pertanyaannya? Ayam sama telur itu duluan mana? Sesuai dengan yang dikatakan Mas Faisal, bahwasanya ayam dikatakan lebih dahulu, maka jawabannya ayam. Oke. Betul. Bukan. Oke, itu tadi kan pertanyaan dari aku ya Mas Rian ya. Coba Mas Chandra, sorry. Coba dong dari Mas Chandra kasih pertanyaannya buat teman-teman tuh semangatnya tergugah nih gitu kan. Kalau sekarang lebih ke materi nanti gitu ya. Nanti komentar ya udah ada yang lagi deh. Coba deh mas. Satu lagi ya. Ini teman-teman diajarin biasanya sama teman-teman sendiri, dari orang tua sendiri, dari keluarga teman-teman, dari tongkrongan teman-teman, atau dari kenalan-kenalan teman-teman. Kalau teman-teman sering buka sosmed, Instagram, sosial media, TikTok, apapun itu teman-teman pasti tahu. Apa tuh mas? Pertanyaannya adalah, Iya. ini teman-teman boleh browsing di Google ya, pakai AI, DeepSeek, ChatGPT, apapun itu nggak ada masalah. Ini nanti yang bisa dapatnya 2 mas kan? Boleh. Dapat tugas sekaligus nih teman-teman ya. Jadi dia ChatGPT-nya nih, Gemini ya. Pertanyaannya adalah, Apa tuh? tanggal berapa Davina Karamoy lahir? Halo. Oh tahu dong. Boleh. Coba perkenalan dulu, banyak dari mana? Perkenalkan nama saya Almarima Warda Ya. dari Universitas Islam Kadiri. Dari Universitas Islam Kadiri. Coba dijawab dong, Davina Karamoy itu lahir tanggal berapa? Davina Karamoy lahir tanggal 17 Agustus tahun 2002. Baru banget, tepuk tangan buat banyak. Wah, masih dah, kasih dua. Bener. Karena kan Davina sama saya kan masih tetanggaan nih, ceritanya. Banyak nggak bisa tahu karena fansnya atau karena apa nih? Oh sih, nanti langsung bertanya langsung apa gitu ya? Wah. Gimana? Biar tadi karena adiknya gitu ya. Oke, ini nanti disimpan buat. Siap, masih ada lagi teman-teman nanti ya. Teman-teman ini masih 3 nih, boleh diisi dulu dong ya biar 3 yang dapat ini agak sedikit rame gitu ya. Oke, teman-teman di sini ada pembawaan juga nanti sedikit materi ya dari Mas Rian. Kita sambut dari Mas Rian, silakan Mas Rian. Betul. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kurang kompak, kurang semangat. Padahal tadi udah breaking tuh, ketawa-ketawa sama Mas Chandra kan tadi kan.
Ya kita ulangin ya, harus lebih semangat, harus lebih kompak. Oke, semangat pagi. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rian. Di sini saya selaku perwakilan dari XS Smart untuk area khususnya Kediri Kota dan Kabupaten. Nah, tadi udah sedikit diajak main sama Mas Chandra, sama Mas Noval. Nah, ini kita mau spill acara kita hari ini tuh apa sih? Nah, sebelum itu saya mau perkenalan dulu nih, nggak cuma saya perkenalin di sini. Jadi hari ini kita XS Smart atau Smart Frame itu kita ada partner-partner yang kolaborasi, join dan support event kita di hari ini. Nah, mungkin boleh ke depan, dibantu ke depan. Saya kenalkan nanti untuk dari Indoweb ada Bapak Mahfud selaku CEO-nya dari Indoweb. Boleh beri namanya untuk Pak Mahfud. Silakan Pak Mahfud. Oke, lalu kita juga ajak juga dari partner kita yang akan support dari ini khususnya untuk cewek-cewek ini harusnya wah ini udah ini saya mau facial nih, saya mau treatment. Nah, ini kita ada dari Larissa. Oke, kita undang ke depan Ibu Nila. Boleh maju ke depan Bu Nila. Beri tepuk tangannya untuk Bu Nila. Oke. Nah, kita hari ini bertiga, saya, Pak Mahfud sama Bu Nila yang akan mengisi untuk acara kita sampai dengan siang hari nanti. Nah, acaranya apa saja? Tentunya ada acara dari konten kreator, lalu kemudian itu yang akan diisi dari teman-teman Indoweb, terus dari teman-teman Larissa ada cek kesehatan kulit gratis, betul ya Bu Nila ya? Ada kemudian ada saya lihat itu udah ada bawa hadiah-hadiah buat ada gimmick-gimmick buat teman-teman semua yang hadir di sini. Nah, oke, semangat nggak teman-teman semua? Oke, semangatnya harus kayak gitu. Jadi mungkin Pak Mahfud sama punya beri duduk di depan ya. Silakan duduk di depan. Nah, perkenalan singkat. Boleh teman-teman dari Smart Frame dibagikan untuk sekarang setting laptopnya ya Pak Mahfud. Dibagikan untuk flyernya ke teman-teman yang ada di sini sebentar aja. Flyer, kupon gasnya, kuponnya, yang brosurnya dibantu Mas Arman, Mas Galang, Mas Rizky. Nah ini juga teman-teman dari Smart Frame. Ini nanti kita kebetulan acara kita hari ini kita nanti kan ada lomba atau challenge content creator. Nah, lomba atau challenge content creatornya ini nanti kita dilombakan senasional. Jadi ceritanya programnya dilombakan senasional. Dilombakan senasional dari Smart Frame. Nah, ini nanti untuk lomba challenge ini setelah teman-teman nanti dapat materi yang luar biasa dari Pak Mahfud, dari teman-teman Indoweb, nanti teman-teman kayak buat challenge bikin video konten yang akan di-upload di sosial medianya teman-teman. Jadi kayak gitu. Boleh maju dibagikan? Ayo maju langsung dibagikan ke depan. Ya, nah ini nanti adalah produk yang akan teman-teman pakai untuk kita bikin konten atau upload konten di hari ini. Nah, sebenarnya saya ada PPT, tapi kalau nanti saya tampilkan dari tadi kan teman-teman udah lihat yang belajar kayak gitu capek. Habis ini nanti juga teman-teman dapat materi juga dari Pak Mahfud. Nah ini kita santai aja sambil teman-teman pegang untuk brosurnya. Nah selain teman-teman nanti hari ini upload konten kreator kita dibikin video atau challenge, ini nanti teman-teman juga dapat kuota dari kita. Yang mana kuota internet ini nanti atau kartu dari Smart Frame yang akan digunakan oleh teman-teman untuk buat videonya sama upload videonya. Nah, di situ bisa dilihat. Jadi juga plus nanti yang datang di hari ini kita akan kasih kupon undian tuh. Semua peserta akan kita kasih kupon undian. Kupon undiannya namanya dari Smart Frame. Yang mana ini akan diundi juga di bulan Januari. Nah, jadi nanti teman-teman semua yang ada di sini itu nanti akan pakai kartu perdana yang kita kasih dan undiannya ini kan diundi di bulan Januari besok.
berbarengan dengan konten yang teman-teman bikin, yang teman-teman lombakan hari ini, yang akan diumumkan pemenangnya di bulan Januari 2026. Tepuk tangan dulu teman-teman sekalian. Nah, ini nanti teman-teman bisa lihat di brosurnya, hadiahnya ada motor listrik, ada handphone. Nah, untuk konten kreatornya sendiri, untuk lomba konten kreatornya sendiri, itu teman-teman bisa dapat hadiahnya iPhone 13. Nah, acara hari ini nanti untuk yang menyampaikan materi adalah Kak Mahfud dari teman-teman Indoweb. Nanti di tengah-tengah itu nanti ada pemaparan dari Larissa terkait untuk yang tadi tes kesehatan kulit dan segala macamnya nanti dari teman-teman Larissa. Teman-teman enjoy, nikmati acaranya hari ini. Teman-teman nanti buat yang terbaik, bikin video semenarik mungkin, benefitnya teman-teman yang akan mendapatkan dan merasakan. Oke, mungkin Mas Chandra cukup. Mas Chandra dari saya. Terima kasih, mungkin langsung dilanjut sama Pak Mahfud dan Mas Wahyu. Oke, waktu dan tempat silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Terima kasih kepada seluruh sivitas SMK 21 ya. Alhamdulillah kayaknya tidak asing ya, beberapa waktu yang lalu saya juga menjadi juri di sini dengan lomba bisnis digital ya, di antara anak-anak SMK sekota dan Kabupaten Kediri. Alhamdulillah hari ini kita ketemu kembali bersama dengan Smart Friend ya, bersama dengan Smart Friend, dan Smart Friend ini ya tidak asing bagi saya karena saya sudah hampir 4 tahun bisa sinergi dengan Smart Friend. Kebetulan saya ini menjadi leader Smart Friend Community. Nah, tepuk tangan untuk Smart Friend. Jadi teman Smart Friend ini adalah salah satu operator yang punya komunitas. Apakah Bapak Ibu ya adik-adik pernah mendengar komunitas Telkomsel? Nah, nggak ada. Yang ada hanya Smart Friend saja. Nah, sekarang ini Smart Friend sama XL gabung jadi satu. Jadi ini lebih cantik. Namanya apa? Tahu? XL Smart. Ya, luar biasa ya. Nah, hari ini kita akan belajar ya tentang bagaimana saat tadi, sejak awal tadi kita sudah mempelajari tentang coding ya. Nah, sekarang kita akan membuat konten kreator bersama dengan AI. Ya, gitu. Perkenalkan, kebetulan saya ini juga dulu pernah jadi guru ya, pernah jadi dosen juga ya. Dulu di SMA 2 Pare sana atau MTS Kanigoro ya. Cuman kayaknya lebih jiwa saya ke pengusaha, lebih wirausaha ya, jadi lebih besar. Alhamdulillah sekarang selain aktivitas di tangan di atas, saya juga pernah di GTA ya, di GTA Kominfo Pusat. Terus juga pernah jadi juara 1 Innotek, inovasi teknologi juara 1 di Kota Kediri ya. Itu pula pernah juara 3 di Jawa Timur ya. Alhamdulillah kita bisa mengalahkan 967 aplikasi ya. Terus juga aktif juga di Fasil Coding dan Kecerdasan Artifisial KKA di Kemendikbud Jakarta. Jadi alhamdulillah bulan kemarin saya menjadi Fasil di guru-guru se-Kabupaten Kediri ya, jadi nggak asing dengan coding dan kecerdasan artifisial ya. Begitu pula ini saya punya bisnis ya, bisnis digital. Nah, pakai namanya Indoweb dengan 14 produk digitalnya. Salah satunya adalah pesantren ya, yang paling banyak. Ini kan pesantren ya. Nah, pesantren juga mendapatkan juara 1 Innotek di Kota Kediri. Dan yang lainnya ini banyak banget ya. Nanti bisa juga dengan yang kebetulannya Larissa. Kita punya namanya e-klinik. Nah, ini ya, klinik juga bisa.
Jadi klinik mata, ya, klinik koi. Ternyata banyak klinik ya, klinik kecantikan, klinik mata, klinik gigi, ya, banyak banget, ya. Nah, ya, kita akan hari ini kita akan bahas, ya, belajar bareng-bareng tentang konten, ya. Oke, lanjut ya. Nah, konten sekarang ini karena adanya AI, seolah-olah kita ini ya apa bu, awak dewi ini bisa nggak memakai AI ini? Ya, perlu digarisbawahi bahwa AI ke depan itu menjadi kolaborasi kreator. Jadi AI ini ya kita menjadi teman kayak dulu ketika kita mengenal komputer, ya kan? Itu akhirnya komputer menjadi sebuah alat. Nah, jadi nanti kita akan praktek nanti ya bagaimana membuat konten itu dengan AI. Nah, jadi itu lebih lebih enak sekarang belajar. Tapi jangan sampai kita itu kehilangan apa-apa langsung AI. Ya, kayak kamu menggunakan kalkulator ya. Kalkulator itu kita harus paham jasa-jasanya dulu. Ya, terus bagaimana perintah-perintahnya, baru paham hasilnya kayak apa. Nah, itu kan. Jadi kita bisa mengeksplorasi dengan AI banyak banget ya. Karena lebih dari 15 tahun bergelut kalau kayak di bisnis saya ini kan bisnis yang terkait sama digital ya. Ya, itu bergelut luar biasa ya. Dulu mencari bagaimana membuat sebuah konten, bikin brief itu susah banget, manual. Terus sekarang enggak, ya. Apalagi misalkan saya kan seorang spesialis SEO. Ada yang tahu SEO? SEO apa? Search Engine Optimization. Mas, siapa yang di belakang? Mas, kasih hadiah mas. Di Indomaret kan bawa tadi pesantren tadi. Hadiahnya kipas mas. Saya kipas ya, kipas lucu ini ya. Bisa dikasihkan ini. Oh, pertanyaan kalau yang bagus, ya, jawabnya benar. Ya, namanya Search Engine Optimization. Bagaimana sampean? Monggo mas. Satu ya. Ya, oke. Terima kasih, tepuk tangan. Masya Allah. Ada yang tahu Search Engine Optimization? Bagaimana kita mencari sesuatu itu langsung dari Google? Ada yang tahu? Ya, misalkan produk terbaik kecantikan, langsung Lanisa itu kayak apa? Nah, boleh praktek? Boleh mas? Bagaimana SEO itu bekerja? Mas bukaan di Chrome. Nah, itu ya. Di Chrome-nya sebelahnya itu bisa. Oke, nah itu Google, ketik Google aja. Google, enter. Oke. Nah, coba cek ya. Ini langsung bukan robot, nggak apa-apa. Itu diklik mas. Ayo. Diklik aja. Oke. Caranya gini teman-teman ya. Ini ilmu yang nggak pernah diajari di sekolah. Ketik aja aplikasi pesantren. Aplikasi pesantren. Enter. Ya, yang muncul apa teman-teman? Pesantren, ya kan? Pesantren ini masuk ke bawah terus, bawah mas. Nah ini hop pelan-pelan. Pesantren net, ya. Ini apa sih? Google-nya apa ini? Google Map-nya? Pesantren. Nah begitu. Jadi kalau bapak ibu punya aplikasi, punya produk, punya apapun, kalau dicari di Google langsung ketemu. Misalkan sekolah terbaik di Kediri. Nah, itu sebaiknya kita harus bikin artikel, bikin konten, bikin apapun supaya kita jadi nomor 1. Gitu ya. Jadi produk di Indomaret itu ada 14 aplikasi itu semuanya berbasis SEO. Ya, Search Engine Optimization. Nah, ini kalau kita pelatihan itu 2-3 hari lah ya. Nah, kira-kira gitu. Kita balik lagi ya. Nah, oke. Mas dibuatkan preview ya, dipikir titik 3 itu loh ya. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut yuk. Nah, AI sendiri kan sudah kita tahu ya bahwa AI itu ternyata sekarang luar biasa ya.
Ya, kalau AI-nya Google apa? Oh. Gemini. Gemini. Ya toh? Kalau AI-nya Windows? Windows apa? Copilot. Wah, luar biasa. Kasih hadiah Mas, kasih hadiah. Wah, pokoknya bener langsung kasih hadiah. Wah, luar biasa. Ya. Bapak Ibu sering pakai mana? ChatGPT, Gemini atau Copilot? Gemini. Kalau AI untuk programmer, developer apa namanya? Pakai cloud, ya, cloud biasanya. Bisa yang lain juga. Ada yang pernah bikin apa? Pakai DeepSeek? Belum pernah ya. Padahal DeepSeek ini open source ya, jadi enak ya. Tapi komputernya harus lebih canggih, ya. Jadi AI ini adalah bisa memberikan menganalisa dan lain-lainnya, ya. Jadi banyak sekali kita harus belajar dengan AI. Lanjut saja. Nah, jenis-jenis AI untuk kreator itu apa Pak? Ya banyak ya. Yang pertama adalah bagaimana kita ini membuat mesin. Jadi AI-nya itu kita setup dulu. Nah, ini untuk konten kreator, begitu kan ya. Setelah itu nanti bisa bahasanya sealami mungkin. Kalau bahasa ChatGPT itu kan kadang rodok gimana gitu kan. Nah, itu bisa kita latih. Ya, saya seorang marketing, tolong buatkan brief konten kreator ya untuk audien ini dengan bahasa lebih gaul. Itu bisa. Gitu kan? Jadi bahasanya harus perintahnya harus sealami mungkin. Ya, kalau ada kontennya untuk orang-orang dewasa, ya jangan lo, gue, sis, gitu kan. Kalau bapak ibu dipanggil sis, kira-kira paham nggak? Gimana sis? Gimana? Ya, jangan sampai kayak orang Surabaya. Gimana cok? Misalkan, nah itu masuk kayak gitu nggak boleh, ya kan? Kalau di sini nggak ada ya? Ya, caranya orang Solo itu lebih sopan. Wah, sampean ini janji oka. Sopan nggak? Sopan tapi waduh jancuk, ya. Waduh ya. Nah itu bahasanya harus alami mungkin. Ya kita bikin konten itu. Ya gara-gara ngomongnya yang nggak pas kemarin kelas 7 di demo. Ya apa itu? Ya yang pesantren sebelah kita ini. Ya sampai gitu ya. Itu gara-gara bikin kontennya yang nggak pas. Benar nggak? Makanya hati-hati ya, karena dia nggak tahu tentang etika. Nanti kita akan belajar tentang etika ketika kita buat konten ya. Yang kedua adalah computer vision. Computer vision memang alat bagaimana kita bisa AI itu bisa lebih spesifik. Jadi kayak misalkan gini, ada AI yang khusus untuk bikin gambar. Itu juga gambarnya bagus gitu kan ya. Ada AI khusus untuk konten, ya itu lebih familiar, lebih enak. Jadi kayak ChatGPT kon gambar itu ya bagus tapi kurang detail. Ada lagi, ya. Nah, next. Nah, proses kreatifnya apa ini? Yang pertama adalah dengan adanya mengenerasi ide. Idenya ini apa? Misalkan bagaimana membuat kayak SPPD, PPDB di sekolah. Jadi kontennya nanti ini, buatlah konten PPDB sekolah untuk anak-anak SD yang mencari sekolah yang ada ekstrakurikuler codingnya. Nah, misalkan gitu. Itu kontennya kayak apa? Nah, itu bisa ya. Jadi di-generate dulu. Habis itu nanti kita bisa mendapatkan 5 biasanya, 5 ide. Idenya ini kan gitu kan. Setelah itu pilih, setelah pilih nanti bikin brief ya, konten manajemennya kayak apa. Nah dibikin semuanya, baru di tag videonya. Saya tanya, Mbak, kalau sama sering nonton film nggak? Film? Nggak suka. Sama Bu sering nonton film?
Sering. Ya, film apa itu? Film horor atau film horor suka? Suka? Nggak takut? Wih, ini wanita luar biasa ini ya. Itu ya. Jadi konten kita juga dibuat jadi ya, dibuat bagaimana konten ini untuk anak gaul misalkan ya. Terus apalagi? Jadi harus positif buatnya itu. Nah setelah itu ya penulisan dengan AI, penulisan lebih cepat dan efisien. Jadi nanti buat briefnya tadi itu ya, itu lebih cepat. Nah kalau dulu kita ini teman-teman yang manual kayak gini susah banget ya. Contohnya kayak apa? Misalkan kita bikin iklan di TV gitu kan, itu kan tidak langsung jadi itu ada, tapi ada screen 1, screen 2, screen 3, screen 4. Terus dari masing-masing screen ini adegannya kayak apa? Oh, ada orang jalan, nah itu kan. Yang satunya menyapa, ternyata kejatuhan durian dari atas, misalkan. Nah, itu harus bisa menghayal, tahu ya? Apa namanya? Khayalan thayyibah, tahu ya? Khayalan, ada? Yang tahu? Khayalan thayyibah? Oh halalan thayyibah. Oh nggak paham ya? Khayalan thayyibah itu ya. Jadi kita bahasa coding itu adalah berpikir komputasi. Ya, jadi teman-teman sekarang ini harus bisa berpikir komputasi. Kayak yang tadi itu kan, komputasi kayak apa Pak? Ya, jadi sebelum terjadi kita harus seolah-olah memikirkan ke depan. Ada mitigasi, ini diklik ini ya apa ini diklik ini ya, nah gitu ya. Jadi sering-seringlah membaca novel-novel fiksi dan lain-lain. Kira-kira gitu ya. Lanjut. Nah, nanti setelah ada idenya terus ditulis, baru didesain. Ya, kalau itu berupa file, berupa desain ya. Bisa aja dengan desain visual atau dengan desain yang biasa. Ya, bisa video, bisa berupa gambar dan lain-lain. Nah, 3 hal ini adalah bagaimana kita bisa membuat sebuah konten secara kreatif. Lanjut ya. Ini adalah salah satunya cat-catnya ini, alat-alatnya, ChatGPT, Gemini, ya, Semrush dan lain-lain. Kalau ada yang bikin video YouTube, ada nggak di sini konten video YouTube? Nah, atau hanya penikmat saja? Penikmat ya Allah, jangan sampai penikmat ya. Jadi gini teman-teman ya, coba Mas balik lagi ke yang Google tadi itu. Ya, oke, saya kasih tahu ya. Ini teman-teman ya. Jangan terangkan dulu. Kalau kita mencari aplikasi pesantren, yang tampil kan pesantren, benar kan? Nah, di sebelah sini ada namanya keyword IDs, ya. Jadi ke bawah Mas. Nah, pelan-pelan. Oh, ada 10 keyword yang serupa dalam aplikasi pesantren. Misalkan gini, sampai mau jualan skincare untuk wajah, ya. Orang itu kan mencari ya. Nanti di sini ada keywordnya, ya. Keyword itu apa sih bahasa Jawa? Apa? Kata kunci, ya. Ada kata kuncinya. Kata kuncinya inilah yang ditampilkan. Nah ini yang paling bagus itu pakai Semrush. Coba Mas ke tag mau sebagai tag. Nah ini ya, ini dia Semrush AI. Alat untuk meneliti komprehensif dan strategi SEO. Jadi kalau sampai mau bikin video terus ada keywordnya dimasukkan ke YouTube. Ya kan ada itu ya. Di YouTube kan ada ya kolom untuk SEO-nya. Keywordnya apa? Supaya ketika ada orang yang mencari itu langsung ketemu. Kalau bikin video tapi tidak ada keywordnya, ya ketemu maksudnya digoleki wong kayak ini tadi. Coba Mas ke Google tadi itu. Nah ini ya. Jadi aplikasi pesantren gratis, aplikasi berbahasa web, download aplikasi pesantren, aplikasi pendidikan, smart school, aplikasi data santri. Begitu. 10 keyword ini yang kalau ada orang mencari 10 ketik ini yang tampil adalah pesantren. Benar ya? Paham ya? Jadi bikin kontennya ojo bikin tok, tapi nggak tahu keywordnya.
Paham ya? Itu gimana caranya? Nanti ada workshopnya sendiri ya. Tapi secara umum kayak gini caranya ya. Bikin konten itu jangan hanya bikin konten tok, tapi tidak tahu algoritma di dalamnya. Nah, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, yang lain ya, ada alat-alat lain itu banyak banget ya. Jadi bagaimana kita membuat sebuah konten tadi itu sebaik-baiknya ya. ChatGPT sama Gemini ini sudah lumayan bagus. Ya 12-13 lah. 11-12 lah. Biasanya gitu. Gemini yang terbaik, yang terbaru itu sudah bagus. Ya. Ada yang langganan Gemini Pro bayar, yang berbayar, Gemini berbayar. Oh, jadi kan pakai. Wah, luar biasa Mas, kasih hadiah Mas. Ya, tepuk tangan. Oh iya, Kangger ya, gitu ya. Sampean, Mas kasih, Mas masih. Ya, kipas, kasih kipas. Kipas ini. Wes. Oh iya, smartphone yang hadiah akeh sih. Mas kasih satu Mas. Nah, biar rame aja ya. Ini kalau nggak dikasih hadiah itu nggak ada yang berangkat ke sini. Nah, ini masih. Sama juga Gemini berbayar. Wow, itu masih. Rambutnya pikul. Ya, oke. Ya, jadi ada ChatGPT, ada Gemini. Nah, kalau kita langganan ChatGPT ada nggak? Ada nggak langganan ChatGPT? Nggak ada. Waduh, ChatGPT itu kalau kita mau langganan ya, itu gampang. Kita bisa langganan 100.000 satu bulan, bisa ChatGPT, bisa Gemini, bisa. Coba Mas, kita kasih tahu. Ini orang kacau dewe kita kasih tahu. Nah, next. Nah, ini sama klik ini belajar AI di sebelah kiri pos. Nah, ini teman-teman ya. Ini yang paling bawah Mas. Gemini diklik, sama lihat orang lihat ya. Nih. Oh, nah, diklik itu. Nah, kita ini 100.000 bisa mendapatkan ChatGPT Nano, ChatGPT 5, ChatGPT Turbo, 4 Mini, DeepSeek, Cloud untuk yang developer, sama Gemini sama Perplexity. Nah, Sonar bisa untuk ini 100.000 itu 1 bulan. Oh, dapat banyak loh. Gitu. Saya belajar Mas dengan video lagi. Ini orang kota dia harus tahu sebenarnya. Ya kan, langganan satu aja 100.000 tapi bisa tuh banyak banget tadi. Oke, lanjut. Oke, next. Nah, alat untuk menulis dan membuat naskah. Jadi setelah kita dapat ide tadi itu kan ditulis tuh. Nah, yang pertama adalah pakai Jasmine boleh, pakai Jasmine juga boleh, ya. Fitur-fiturnya gampang. Ini silahkan nanti dipraktekkan ya. Nanti ada praktek teman-teman, tapi tidak semuanya ya. Grammarly ada editing tool. Nah, jadi kalau kita bikin konten itu semanusia mungkin. Nah, kan gitu. Jadi untuk nulis saja, ini beda-beda ya. Ya. Oke. Next. Nah, Pak, kalau desain gimana Pak? Ya, desain biasanya pakai Canva juga bisa. Canva AI itu langsung bisa, cuman kurang bagus deh. Ya, kalau saya. Ada yang langganan Canva Pro? Oh, kan orang lagi ya ini. Weh, banyak banget ya. Apalagi yang guru itu gratis, bener nggak? Ya. Kuat gratis ya? Bisa ya? Bisa. Oh bisa ya? Oke. Saya ini mendapatkan yang Canva yang pakai guru gara-gara jadi fasilitator. Ya, gara-gara ngajar guru-guru, ya, itu akhirnya dapat dari Kemendikbud, ya, akun untuk masuk ke sana. Oke, lanjut ya. Dan selanjutnya adalah yang bagus itu ini, jadi DLE ini lumayan bagus ide-idenya. Bikin misalkan apa ya? Bikin pernah ya di YouTube itu ada cerita-cerita
kerajaan, ada kan? Itu kan seolah-olah kayak di kerajaan Majapahit jalan-jalan ada apa? Biasanya pakai ini, DLE, ya, benar kan? Ada yang horor, kayak gitu juga ada ibu ya, cerita horor, cerita apa? Tapi yang paling banyak itu cerita sejarah. Nah, cerita sejarah itu pakai. Begitu pula dengan yang ini, apa ya? Ini ya, judi ini bisa juga luar biasa. Ya kayak gini bisa pakai banana. Ada yang tahu banana itu? Banana, banana. Nanti dicari lah, kayak komik-komik gitu kan. Ya, kalau dulu kita bikin komik itu susah setengah mati. Ya ada teman saya yang bikin komik. Kalau pondok itu ada yang dari pondok kan? Ada ya. Di pondok itu ada nama kitab komik itu Tubian. Ya, nek wong biasa komik itu apa tuh Pak? Nah, di tetangga kita di Tulungagung itu ada seorang komikus ya, pembuat ilustrator, buat komik-komik itu sampai di hasilnya itu dibeli oleh Marvel Amerika. Itu orang Tulungagung. Bikin komik-komik gitu lah. Itu susah loh ya, orang-orang yang kayak gini bagaimana Marvel kan pahlawan ya. Wah, pernah lihat ya? Ya, macam-macam kayak gitu loh ya. Ya itu yang bikin orang Tulungagung, ya. Dolar. Ya, satu biasanya skrip, satu alur, satu frame, satu itu berapa gitu ya. Oke, nah sekarang bikinnya tidak usah pakai manual, pakai AI jadi. Nah, gitu ya. Lanjut. Nah, untuk yang editing sama animasinya apa? Ya, biasanya pakai CapCut. Ya, bisa. Yang AI. Kalau editing, sampai pernah editing video pakai apa? CapCut, ya. Kalau sampai Mas, pernah editing nggak ini? Editing video? Nah, ini ya. Terus yang pakai animasi efek kayak Adobe Illustrator, kayak Adobe Premiere, ada yang tahu? Pernah? Pernah. Gampang nggak susah? Susah ya. Ada yang pernah bikin gambar-gambar pakai Corel? Pernah. Pakai Corel sama pakai Canva enak mana? Canva. Iya, gitu kan. Ternyata sekarang ini ya di dunia sana yang menguasai kalau kita bikin desain itu bukan Corel lagi, bukan Photoshop lagi, tetapi Canva. Benar nggak? Nah, itu ya. Ya, sama kayak TV sama YouTube. Bu, sampai punya TV di rumah? Ada? Sampai lebih sering nonton YouTube atau nonton TV? Kenapa? Lebih variasi ya. Mau nyari resep masakan bisa. Kalau TV kan kita harus menolongi. Wah, kan gitu kan? Ya, gitu ya. Lebih gampang ya. Sama kayak Corel dengan Canva. Tahu ya? Jadi Corel itu sekarang kan beli tuh. Canva beli tapi kan lebih murah, lebih gampang, ya. Nah, caranya gitu. Terus yang lainnya, ya, lain-lain ini. Pakai ini sudah bisa ya, Pictory AI juga bisa. Banyak banget di luar. Ada pakai Soundroom juga bisa, alat untuk musik, ya. Biasanya kalau bikin musik pakai apa? Pakai Sonar atau pakai apa? Sonar. Oh, udah pernah ya, sampai ini orang kayak musisi ya. Sekarang bikin musik itu cepet banget, ya. Nanti ada yang praktek, ya. Pakai ini juga lain-lainnya juga pakai ini ya. Bisa pakai iMusic Creation, bisa pakai Eva, bisa untuk ini workflow integration. Macam-macam ya. Di luar sana banyak banget. Ya kalau mau belajar tentang apa kita bisa bikin, bikin jingle pun bisa ya, atau bikin apa ya, himne sekolah itu juga bisa ya, kita masukkan tinggal gampang kok ya. Nah sekarang contohnya misalkan gini ya, kita punya tim belajar produktif. Ini salah satu bagaimana kita mencari ide belajar yang baik misalkan. Nah itu contohnya apa? Nah ini bisa pakai dengan tim belajar produktif. Konten-konten ini adalah menjadi
lebih terorganisir dan efektif dalam belajar. Contohnya gitu. Ini salah satu contohnya idenya. Atau gimana? Cara belajar yang efektif. Kalau Mas sama kalau belajarnya yang paling enak gimana? Ya. Belajar baru dulu. Pakai tulis tangan ya. Mas dikasih aja Mas. Iya. Bagus ini ya cara belajar. Pakai apa? Ya. Yang penting orangnya bagus kasih hadiah. Ya. Kan gitu Allah juga begitu ya. Allah itu pemurah sekali. Kalau ada apa-apa kasih hadiah, pahala. Begitu Rek. Ya. Ini Masnya ini ya. Belajarnya bagus lumayan. Jadi kalau di sana, kalau cara belajar kita, salah satunya adalah dengan mind map. Tahu mind map? Nah, itu lebih efektif ya dibanding sama baca kabel gitu. Kalau saya biasanya gitu, mind map, pakai mind map atau apa ya, nah, caranya begitu lebih gampang. Nah, ini contoh salah satu contohnya aja ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, tadi kita bisa bikin sebuah konten belajar efektif. Yang pertama adalah ide dan riset. Mulai kan mengumpulkan ide dan melakukan riset. Jadi ada idenya dulu. Oh, kalau sampai mau bikin konten, bikin apa Bu? Contohnya, mau bikin konten apa? Hah? Konten memasak. Yang paling suka masak apa? Masak bakso, ayam goreng senengannya Ibu. Kalau sampai bikin konten dengan konten yang paling sampai suka, itu enak nggak? Enak. Kenapa kok enak? Sudah terbiasa dan kita suka, gitu kan? Kalau baik mau bikin konten sampai yang kecamatan. Ya. Konten apa Mbak? Ya, konten apa? Aja sedih kok. Ya, apa? Ya, konten fakultas awak dhewe ya sampean. Kok mikirnya fakultas bareng? Oh gitu. Oke ya. Jadi bikin konten itu bikin yang kita seneng dulu karena itu. Ya. Kalau yang bikin senengnya itu ngoprek sepeda motor, bikin konten sepeda motor aja enggak apa-apa. Cara membenahi pedal. Nah, cara mengganti oli. Itu aja dulu. Ya, seperti sangat senang dulu. Nanti dikasih, oh, kok banyak ya ternyata yang butuh ya konten cara mengganti oli sepeda motor bisa dilakukan dengan sendiri, misalkan dengan mandiri. Oh iya, sama ini awak dewe kok namanya bengkel terus, kok enggak isi apa ya, isi oli tadi sendiri. Itu contohnya, ya. Jadi idenya apa? Ide yang sampai sukai, ya. Paham ya? Oke. Selanjutnya adalah bikin naskah dulu. Dibikin brief. Brief itu alur dari saya bikin kontennya ini. Jadi kayak ada ya konten kreator yang ngomongnya tuh enak gitu kan. Ngomong kayak konten kreator mobil itu ya, Fitria. Coba Mas. Fitra. Si Fitra itu enak kalau ngomong. Itu kalau ngomong, saya yakin dia juga ditulis dulu, diberi naskah dulu, naskah diberi. Oh, aku ngomong iki. Dia sudah hafal karena dia senengannya dengan mobil, ya. Contoh yang lain juga banyak ya. Terus setelah itu bikin desain visual yang menarik sesuai dengan tema. Boleh desain itu boleh video, boleh konten-konten yang lain. Ya. Oke, lanjut ya. Jadi ide dulu, setelah itu ditulis, baru nanti divisualkan. Contohnya gini, Ibu kasih mau bikin konten apa? Yang terkait sama smartphone misalkan. Idenya apa? Edukasi membeli kuota yang ramah kantong, benar ya? Nah, udah ketemu ya idenya ya. Setelah itu sama orang bikin kira-kira apa ya? Si pemeran sebelah ini, ya, pemeran 1, pemeran 2, sama nanti ngomong kayak gini. Ditulis dulu caranya. Nanti kalau nggak ditulis, nanti konsepnya akan tidak bagus.
Ya, ditulis ini kamu ngomongnya kayak gini. Boleh improvisasi, tapi jangan terlalu lanjut kemana-mana. Ya, nah kadang-kadang kan dulu. Oh, nggak kayak gitu, diulang lagi. Nah, gitu ya, caranya gitu. Ya, oke lanjut. Nanti ada tim yang bagaimana membrief ini supaya lebih baik lagi. Oke, lanjut. Nah, dalam membuat konten itu ada namanya etika, teman-teman. Etika itu sopan santun. Sopan santun itu adab. Ya, kayak yang Trans 7 kemarin itu bikin konten yang kerjasama Lirboyo, Pondok Lirboyo, itu nggak punya adab, Jarwo, nggak punya etika. Kenapa? Nggak di riset dulu, ya, dia langsung jeplak. Cara wong Surabaya itu cocote, kan ini cocok. Nah, ngomong kencok itu apa sih, ya? Ini kalau ngomong Surabaya, paham ya ngomong Surabaya? Saya lama di Surabaya sebabnya, ya. Jadi adabnya apa mas? Yang pertama plagiarisme, jangan mencontoh orang. Gini, jangan memakai videonya orang lain untuk videomu. Tahu ya? Nah apalagi di YouTube ini keren. YouTube itu lagi galak-galaknya, ya. Dikit-dikit itu, ini ada apa namanya hak ciptanya si ini gitu ya. Itu juga luar biasa, ya. Bikin kontennya aja, jangan nuduh dari yang lain, habis itu dibuat konten sampean. Nah, yang pertama adalah jangan menyurupi karya orang lain tanpa izin. Kalau mau pakai, izin aja. Mas, aku mau pakai video ini boleh? Gak apa-apa mas, silakan pakai. Nah, itu ya. Jangan sampai kita memproduksi bagus ternyata disomasi, dilaporkan karena telah melanggar hak cipta, misalkan ya. Yang kedua adalah ya ada namanya bias, ya. Jadi kita membuat konten itu ada bias dalam sistem AI. Bias itu apa? Maksudnya gini, kadang bahasa mesin itu beda dengan bahasa manusia. Nah gitu ya. Jadi kalau mau buat konten tadi yang pakai AI harus diedit dulu. Ya, omongannya kayak gini, nggak pas ini. Ya, ketolong banget sampai itu kalau buat konten langsung dari AI. Ya, karena tanpa ada editing. Ya. Terus ada hak cipta. Ya, kita juga ada hak cipta ya teman-teman ya. Jadi bikin konten sebaik mungkin, ya. Supaya apa? Kita menghormati ciptanya orang lain. Yang kedua adalah yang selanjutnya adalah transparansi. Jadi kita membuat konten itu sejelasnya. Per tema kecil-kecil saja, ya. Jangan sampai keluar banyak banget omongannya ini. Biasanya videonya kayak gini, isinya rasa sesuai. Banyak nggak gitu? Nah, itu bukan transparansi. Ya, nek judulnya kayak gini, isinya kayak gini. Ya, dia lebih walaupun itu memancing, tapi kalau nggak sesuai itu ya repot. Ya. Terus ada tanggung jawab. Jadi tanggung jawabnya itu apa? Ya, jadi kalau kita ini membuat konten, habis itu kok banyak orang yang tidak suka, suruh men-take down, ya di apa aja, ya dituruti. Oh, ini kan aku dewe, sih gawe aku dewe misalkan, ya. Yang lagi viral terkait sama apa Tumblr, kan? Ya apa itu Tumblr apa? Tuku. Tuku ya. Pada si Tuku ini enggak ada kaitannya sama sekali. Tapi kenapa dia kok dikait-kaitkan? Ya, karena Tumblr-nya tuh mahal, benar nggak? Harganya berapa? 300.000. Oh no, ya. Kalau yang dikasih Tumblr jadi pesantren tadi itu nggak sampai 300.000 pak. Ya, jadi kita memang ya tidak terlalu ekstrim banget, gitu ya. Selanjutnya adalah ini ya keaslian. Di membuat konten itu seasli mungkin. Ya, asli itu apa? Yang saya katakan tadi, kalau bisa bikin konten yang memang kita sukai dulu. Nah, setelah kita sukai, enak, nanti di apa bahasanya itu mengeksplor. Ya, oh tapi kayak gini nih pak, tapi kayak gini gimana? Biasanya gitu. Dan next,
Yang selanjutnya adalah kolaborasi. Ingat ya teman-teman ya, bahwa kalau kita membuat konten itu ya sebisa mungkin bareng sama teman-teman. Ya, libatkan orang lain itu lebih enak. Ya, boleh sendiri juga bisa. Ya, terus di di IE itu ada namanya karir baru, namanya prompt engineer. Ya, prompt engineering inilah yang sekarang lagi dicari. Ya, caranya dia Pak, kok bisa bikin kayak gini? Oh gini loh Mas. Nah, gitu ya. Banyak banget di bidang apa ya bisnis itu juga ada AI yang luar biasa menggabungkan, ya, menganalisa, ya, membuat konten-konten video ada juga, ya kan? Terus juga ada nih artis, AI artis akan menciptakan karya seni baru dan berkolaborasi dengan mesin yang menghasilkan hasil yang unik dan menarik. Jadi kita membuat sebuah satu orang, ya, itu dijadikan sebagai figur, nah, gitu kan. Jadi kalau kita bikin nanti bikin konten, terus kontennya berkelanjutan, carilah atau bikinlah sebuah figur. Nah, gitu kan. Kalau figur kan ada Upin, Ipin, itu sebuah figur. Ada orangnya nggak Upin? Ayo, orang enak aja nih, kok rambutnya nongkene terus gundul itu, orang enak aja nih. Cuma dia figur aja, figur Upin, Ipin, Kak Ros, sama siapa? Nah, apa kan? Itu ya. Nah, itu juga harus kita munculkan. Oh, siapa ini gitu kan. Nah, itu cara bikin konten yang berkelanjutan. Ya. Terus apa lagi? Misalkan bikin konten untuk smart friend, ya, tentang kuota. Misalkan anak-anak SMK, anak-anak ini suka kuotanya habis, bener nggak Pak? Ya, fakir apa? Fakir kuota. Ya, bukan hanya fakir miskin, bro. Fakir kuota juga ada ya. Nah, misalkan. Nah, itu ciptakan sebuah figuran. Artisnya siapa ini? Oh, si Adi lagi sekolah, ya, telat. Absensi gara-gara kuotanya habis karena sekolahnya absensinya pakai GPS dan selfie misalkan. Nah, ide itu bisa kan? Nah, itu berarti artisnya siapa? Adi. Nah, gitu ya. Dicatat contohnya kayak gitu. Yang lain? Lanjut. AI dan kreativitas. Jadi AI itu adalah alat, ya, bukan pengganti kreativitas. Sehingga kita ini kalau bareng-bareng dengan AI bisa mencapai hal-hal yang luar biasa, ya, tanpa kehilangan sentuhan artistik unik. Ya. Jadi inovasinya itu lebih terasa. Nah, gitu kan. Jadi ya dimanfaatkan aja tool-tool yang ada. Bagaimana kita berjualan. Dulu saya juga bingung ya, cara gimana ya dodoran kok iso orang ketemu orangnya ya, misalkan dari orang orang Samarinda nggak ketemu, tapi kok dia mau beli, gimana ya? Kalau dulu kan nggak ada ya. Ya sekarang itu biasa ya, pakai live di Shopee Live itu, ya itu sudah bisa. Sekarang lagi ngetren adalah Shopee Affiliate kayak gitu. Ya itu ternyata bisa ya jualan kayak gitu ya. Nah, jadi dengan adanya AI sekarang ini hampir semua terbantukan. Nah, ya, jadi kita akan praktek. Nah, materi dari saya ya lebih kurang segitu. Nanti dari tim kami akan mempraktekkan bagaimana membuat sebuah konten. Setelah konten ini dengan bikin, ya, nanti jam 12-an Mas ya. Jam 12-an saya akan upload, ada hadiahnya.